Ini sangat tinggi dan duduk sangat berat. Tidak ada siapapun yang berbuat hukum hari ini. Hari ini perjalanan kita bukan perjuangan untuk menunjukkan politik, tapi kita bertumbuhkan suatu ketidakadilan. Orang-orang yang memecah bangsa dan negara, orang-orang yang menghina kebinekaan kita. Bhinneka Tunggal Ika adalah asas bangsa dan negara. Itu harus kita pertahankan agar mereka yang ingin mencoba-coba mengganggu seperti Arya Wedakarna harus ditangkap hari ini, harus diproses hukum hari ini, tidak diberi kesempatan. Ketika mereka diberi kesempatan, mereka akan mengadu domba kita, memecah kebinekaan kita. Maka kita disediakan untuk bekerja. Negara bangsa dan lain. Hari ini tidak ada halangan untuk aparat menahan kita. Supaya bangsa menolak undang-undang dasar itu berlaku pemerintah. Siap. Negara negara dan dilindungi. Pemilu tidak pernah hari. Kita tetap di jalan, jangan mau masuk. Rekan-rekan kita yang di jalan masih banyak. Ada apa lagi ini? Kenapa? Kenapa keadilan? Depan Mako Polda Bali. Sekali lagi selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta unjuk rasa atau yang melaksanakan aksi damai. Namun sebelum pelaksanaan aksi damai dilaksanakan, izinkan kami dari kepolisian menyampaikan himbauan Kaptibas agar dalam pelaksanaan kegiatan untuk itu kami mohon dengan hormat kepada koordinator daripada Aliansi Kebinekaan yang tadi juga mungkin sudah berkomunikasi dengan petugas kami untuk dapatnya kegiatan aksi damai ini dapat dilaksanakan di tempat ini. Kami termasuk warga Bali dan kami berharap ada sesuatu sehingga mereka menyinggung umat lain. Ya, menyinggung umat lain, dan ini sudah ada aturan hukum. Jadi tolong, hukum itu adalah panglima. Siap. Siap. Ya. Jadi kamu sudah berproses, itu yang memutuskan adalah pengadilan. Pengadilan. Jadi proses awal ini dari tim hukum kami sudah melakukan upaya-upaya hukum. Biarkan dan cepat proses sesuai dengan prosedur yang ada. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada jajaran kepolisian yang memberikan kepastian hukum kepada kita, agar tidak semua orang seenaknya bicara di depan umum menyinggung hal-hal yang keyakinan pribadi masing-masing. Agama itu adalah urusan masing-masing kepada Tuhan. Ya, jadi itu yang ingin saya sampaikan melalui forum ini, agar semuanya masyarakat Indonesia kedamaian, ketika kedamaian, jangan harap ada kedamaian. Selamat pagi Polda Bali. Salam presisi polisi.
kami dihadang di depan. Katanya responsibilitas. Kami juga rakyatmu, kenapa kami dihadang? Kami datang ke sini untuk menyampaikan aspirasi, bukan anarki. Tidak akan ada kekerasan di sini. Siap dalam ketertiban? Siap jaga kebersihan? Siap tidak anarkis? Pak polisi sudah dengar. Kami datang ke sini sebagai rakyat yang katanya kalian ayomi. Kami ke sini ingin membuktikan Polisi Republik Indonesia masih mengayomi rakyatnya. Rakyat yang telah berjuang dengan tetesan keringat untuk setiap helm yang dipakai ini, untuk setiap rompi yang dipakai ini, untuk setiap baju yang dipakai ini. Kami rakyatmu, Pak. Hari ini kami datang. Kami hanya ingin sedikit saja beri kami rasa keadilan agar diproses yang namanya Arya Wedakarna. Berikan kami kesempatan adu bukti dan adu argumentasi di pengadilan. Apa susahnya sih, Pak? Apakah ada intervensi kepada Polda Bali? Ada. Kalau maling antri saja, nyali polisi sangat luar biasa. Apakah untuk yang mengatur keturunan raja, lalu kemudian berlindung di balik nama DPD RI, lalu kemudian dia seenaknya untuk mengkebiri polisi? Sudah dipecat. Malu kami, Pak. Polda Bali yang kami banggakan dengan keamanan yang luar biasa hanya untuk mengundang AWK ke kantor Babak dan diperiksa saja belum bisa. Apa susahnya, Pak? Hanya tinggal diundang, diperiksa. Kalau alat bukti masih kurang, kami semua yang hadir di sini siap untuk membantu Pak Polisi. Tugas kami itu cuma satu, Pak. Berikan kami kesempatan adu bukti dan argumentasi dengan dia di pengadilan. Dan lebih, maka oleh karena itu bapak-bapak yang terhormat, kaitannya dengan kasus yang menghina, pakaian yang dipakai ibu kami, jilbab yang dipakai ibu kami, yang dipakai istri kami, yang dipakai adik-adik perempuan kami, itu sangat menyakiti perasaan kami. Kami bukan masalah berkaitan dengan salah, bukan. Hanya AWK, seorang pejabat publik yang tidak pantas untuk kemudian menggebiri, untuk melecehkan apa yang digunakan oleh orang-orang yang kami sayangi dan cintai. Sekalipun kami Muslim, KTP kami Bali, kami cari makan di Bali, orang-orang Bali mencintai kami. Masjid kami dijaga oleh pecalang setiap hari Jumat. Idul Fitri, Idul Adha, kami dijaga oleh orang-orang Bali. Bali adalah simbol dari toleransi. Tapi setelah AWK jadi DPD RI, semuanya berubah, Pak. Semuanya berubah. Dengan panggilan kami kerabat tamu, pendatang, Pak. Bagaimana kami bisa berkontribusi untuk Bali, Pak? Kalau kami hanya dianggap sebagai tamu, sebagai pendatang, padahal kami lahir di sini dan mati juga insya Allah kami dikubur di sini. Tidak mungkin kami akan merusak tanah Bali, Pak. Tapi mulutnya AWK ini, Pak, tolonglah, Pak, agar tidak tersebar di luar sana. Polda Bali diintervensi. Isunya katanya diintervensi ada dari pihak asing. Katanya ada di DPD, katanya ada menteri. Katanya benar ya? Pak, polisi Polda Bali yang kami banggakan, buktikan bahwa Polda Bali tidak diintervensi. Maka tuntutan kami cuma 3, Pak. Yang pertama, kami mendukung Polda Bali untuk memproses lebih lanjut kasus ini. Lanjut. Yang kedua, kami mendukung dan mendesak Polda Bali untuk segera memanggil AWK dan memeriksa AWK.
Yang ketiga, kami mendesak dan mendukung Polda Bali untuk mentersangkakan AWK. Tangkap, tangkap, Tangkap AWK! Tangkap AWK sekarang juga! Tangkap, tangkap, tangkap AWK! Tangkap AWK sekarang juga! Tangkap, tangkap, tangkap AWK. Tangkap AWK sekarang juga. Pak, AWK ditangkap itu tujuannya lagi-lagi hanya satu. Kita di meja hijau, adu bukti, adu argumentasi, dan sekaligus membuktikan polisi Polda Bali tidak diintervensi. Terima kasih Pak Polisi. Teman-teman kami, pertama yang harus saya sampaikan bahwa gerakan ini adalah untuk mendukung polisi. Jadi agar Bapak Polisi berani mengambil tindakan terhadap pelanggar hukum. Ini yang kita lakukan. Setuju! Jadi bukan apa-apa. Kita datang untuk mendukung polisi, memberi polisi kepastian bahwa kami orang Bali tidak ada mendukung Wedakarna. Karena Wedakarna sendiri juga adalah melakukan rongrongan terhadap Hindu Bali. Betul! Ini yang perlu dipahami. Jadi kami datang bukan untuk melawan polisi, anarkis dan lain sebagainya. Jadi kami datang untuk menegakkan hukum. Kemudian untuk juga ngajegang Bali. Dan yang paling utama untuk menegakkan Pancasila. Karena sampradaya yang dipakai oleh AWK itu adalah bertentangan dengan Pancasila. Meskipun Bali jumlahnya kecil di Indonesia, jangan sampai Bali menjadi ekstrim, menjadi bisul di negara kita. Ini sangat bahaya. Jadi sampradaya bertentangan dengan Pancasila. Nah, sampradaya berkamuflase menjadi Hindu Bali, mengatakan diri Hindu Bali. Nah, kalau bapak-bapak polisi ingin lebih detail, saya siap untuk diundang untuk berbicara tentang sampradaya dan Hindu Bali. Oke. Jadi sekian pesan saya. Jadi jangan sampai ada kesalahpahaman, karena saya yakin polisi-polisi di sini adalah mayoritas Hindu Bali. Jadi biar tahu, mari kita tegakkan Hindu Bali, Gresik adat di Bali, di mana yang selalu berpegang teguh pada toleransi. Jadi toleransi terhadap semua umat yang ada hidup di Bali. Oke, sebelum Om Santi. Selamat pagi bapak-bapak kepolisian. Pagi! Saya sapa bapak-bapak karena bapak-bapak adalah saudara kami. Kami dari aliansi masyarakat Bali tidak bicara perwakilan agama. Kami akan bicara mewakili sang merah putih. Kita pahami negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Kebinekaan Tunggal Ika ini sudah diacak-acak oleh Arya Wedakarna. Berkali-kali mereka melakukan aksi, gerakan, mengintervensi sekolah-sekolah, institusi-institusi, dan agama dikondisikan untuk saling mencurigai, untuk saling bermusuhan. Kami, umat Islam yang ada di Bali ini, sudah ratusan tahun, Pak. Ratusan tahun sudah menyambung beraya. Bali adalah milik kami semua. Bapak-bapak, setujukah kita kemudian global? Apa yang kita lakukan? Untuk itu, kami minta kepada perwakilan kami yang sudah masuk ke dalam untuk dibagi waktu, dikasih deadline kapan Wedakarna diperiksa, kapan Wedakarna ditetapkan sebagai tersangka. Karena Wedakarna saat ini sudah dikeluarkan dari DPD. Mereka rakyat, mereka sama dengan kita, sama dengan kami, tidak punya imunitas. Kenapa?
sampai saat ini mereka kuat. Kita rakyat Indonesia tidak akan mau dipengaruhi atau dijanjikan janji-janji palsu. Sudah sekian lama, sudah sekian bulan mereka melakukan gerakan-gerakan mengadu domba. Saksi-saksi pelapor sudah diperiksa. Status Medakarta dari Lide menjadi Side, tapi di Side menjadi angin mamili. Tidak tahu kenapa kelas di Side berhenti. Apakah selama ini hanya rayuan untuk menyenangkan kami? Presiden sudah menyetujui mereka dipecat. Kenapa? Karena kesalahannya. Karena membahayakan bangsa dan negara. Saya berdiri di sini bukan sebagai provokator, Pak. Inilah pendidikan politik terhadap rakyat, termasuk kepada kepolisian Republik Indonesia. Ayo kita jaga kebinekaan ini. Kebinekaan ini adalah dasar dari berbangsa dan bernegara. Kalau kita pecah, bukan namanya Indonesia lagi. Jangan dibawa bahwa ini tuntutan umat Islam. Bukan itu, atau tuntutan umat Hindu. Bukan, ini tuntutan kebinekaan yang ada di Bali. Apa lagi yang harus kami tunggu? Janji apa lagi yang akan kami diberikan? Hari ini perwakilan kami yang 10 itu akan memintakan kepastian, memberi deadline Medakarta menjadi tersangka. Kalau sampai Medakarta menjadi tersangka, maka hukum dilantik, maka kekuatannya akan berlipat-lipat lagi. Bayangkan, saya punya anak perempuan di sekolah, mereka disuruh memakai pakaian sekolah yang aturannya sudah disepakati oleh pendidikan, dirubah oleh mereka. Siapa dia? Bahaya sekali nih, Pak. Sangat berbahaya. Anak-anak mahasiswa atau anak-anak SMA, wanitanya disuruh pakai untuk mengundang, langsung diraih laki-laki. Sampai terjadi pemerkosaan, siapa tanggung jawab? Rakyat akan menangis, Pak. Bangsa akan menangis. Tahukah kalian untuk ngapain? Untuk lebih detail, saya akan membacakan apa yang menjadi kesepakatan kita semua. Alasan kita datang ke sini, bahwa kami Aliansi Kebinekaan Bali sebagai wadah dan rumah bersama dari komponen rakyat Bali lintas agama, suku dan ras, dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut. Yang pertama, bahwa kita sebagai warga bangsa Indonesia sangat memahami betul tentang pentingnya menjaga sikap saling hormat menghormati, toleransi di antara sesama umat beragama, antar suku, bangsa, ras, etnis, dan budaya dalam bingkai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai 4 pilar kebangsaan. Sepakat? Yang kedua, bahwa kami Aliansi Kebinekaan menentang dan menolak tegas tumbuhnya sikap-sikap intoleran, rasis, dan radikalisme tumbuh di pulau yang kita cintai bersama. Bahwa sudah diketahui bersama, seluruh umat beragama, seluruh etnis dan suku bangsa di Indonesia berasal dari berbagai macam daerah telah hidup rukun, damai, aman, dan tentram di Pulau Dewata ini. Bahkan sejak ratusan tahun yang lalu, dan menyatu bersama-sama menjaga Bali yang jaga di Gemah Lipah Roh Jinawi. Yang keempat, bahwa sejak Arya Medakarta hadir dan menjadi anggota DPD RI, kami duga kerukunan, ketentraman, dan kedamaian tersebut dicabik-cabik. Dan hal ini telah mengakibatkan terjadinya ketegangan, munculnya sikap intoleran, rasis, bahkan ditubuhkannya rasa saling curiga yang berbau provokatif
yang dapat memecah belah persatuan dan sikap menyambut budaya di antara sesama warga Bali yang telah terpelihara beratus-ratus tahun lamanya. Yang kelima, menurut catatan kami, tidak kurang dari 25 kasus dan atau pernyataan Arya Wedagana yang substansinya mengandung provokasi dan berisi sikap intoleran, rasis, permusuhan terhadap kerukunan umat beragama di Bali, dan hal ini telah menurunkan indeks kerukunan dan toleransi kehidupan beragama di Bali. Beberapa kasus tersebut antara lain pembinaan terhadap leluhur warga Nusa Penida, kasus Desa Bubuk, kasus Bata Hara Krishna, dan terakhir kasus pembinaan terhadap hijab bagi wanita muslimah. Nah, ini ada berita terbaru nih. Berita terbaru, mohon bapak-bapak dan teman-teman yang ada di sini semua, bahwa perwakilan dari kalian ternyata tidak ditemui oleh pihak yang semestinya menemui. Apakah kalian masih tanya di sini? Perwakilan itu hanya segelintir, Pak. Psikologis kita dipermainkan. Tidak banyak. Tapi ketika tidak ada kesepakatan yang dicapai di awal, kita semua akan bergerak. Setuju? Setuju. Saya potong pembelajaran ini. Saya minta mohon dengan amat sangat, kami hadir di sini. Kami minta perwakilan kami diterima minimal oleh Dirkrimsus, Kapolda Bali atau Wakapolda Bali, agar keputusan ini berjalan. Selamat siang rekan-rekan semua dan rekan-rekan kepolisian. Kemarin kami jelas berdialognya dengan pihak Polda Bali. Syarat kami akan turun aksi, aksinya akan damai dan cepat selesai. Dengan syarat delegasi kami harus segera ditemui oleh pejabat yang berwenang. Siapa pejabatnya? Kalau bukan Kapolda Bali, Wakapolda Bali, atau Dirsus, mana? Tidak ditemui. Kami akan tetap di sini jika delegasi kami tidak ditemui oleh pejabat yang berwenang. Kami tidak tahu jika ada perantara-perantara lagi. Masih siap berdiri di sini. Siap berdiri di sini. Kita tunggu kapan dia dalam. Jangan dengan alasan ini kita yang Bapak-bapak, dengarkan. Sudah kesepakatan. Jangan kami lagi dikasih nyanyian-nyanyian Nina Bobo. Kita hadir di sini bukan untuk memberontak terhadap bangsa ini. Kami menguatkan bangsa dan negara ini. Itu yang kami lakukan. Kenapa tidak berani menerima? Ada apa ini? takut. Itu berarti kita tidak kerja. Kalau kita tidak kerja, kita tidak menghasilkan, kita tidak bisa bayar pajak. Dan oleh karena kita tidak bisa bayar pajak, siapa yang akan menggaji kalian semua? Bapak-bapak, Mas terima kita. Percuma kita bernegosiasi. Percuma kita menyalurkan aspirasi kita. Ketika kita ingin mendukung Polda Bali, ternyata Polda Bali tidak mau menerima kita. Ini sudah masuk angin. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, hari ini tidak bisa diterima oleh Polda Bali, Kapolda Bali. Besok lusa kami akan keluarkan masa lebih besar. Akan menuntut keadilan, menuntut supremasi hukum ditegakkan. Kemana Polda Bali hari ini? Saudara-saudara sekalian, saya ingatkan hari ini. Kita hadir hari ini. Permintaan dari aparat kepolisian untuk hadir sedikit. Dan itu kita sudah iakan. Tetapi hari ini Kapolda Bali, Krimsus tidak bisa menerima kita. Buat apa? Besok, lusa kita akan buat aksi jauh lebih besar. Siap saudaraku semua? Inilah bukti toleransi kerukunan umat beragama di Bali. Semuanya ini demi rakyat, demi keadilan. Berikan edukasi yang baik kepada masyarakat tentang hukum
hukum. Masyarakat harus tahu semua. Kepada Bapak Ibu semua, setelah hari ini kita tunggu. Jika Kabupaten Bali tidak menerima kita akan jauh lebih besar menegakkan massa seluruh umat yang ada di Bali. Siap Bapak Ibu semua. NKRI HKBD. Tangkap AWK. Tangkap. Ampun Om, yang ucapkan salam seberat yang lebih tua dan yang berdiri sini, istilahnya itulah yang berdiri di hadapan saudara-saudara kami yang lebih tua. Dan ingat, Bali ini, Datuk kami juga ikut berjuang di zaman Belanda, di zaman PKI. Kami ini kontribusi banyak juga di Bali. Kami bukan tamu. Kalian boleh pecah dada kami, lihat dada kami. Yang mengganggu Bali, kami pun siap untuk berada di barisan terdepan. Datuk kami menitipkan kami dengan saudara-saudara kami Hindu. Antara Hindu dan Islam itu selalu bersatu. Di kampung kami, kalau kami hari raya kami ngejot ke saudara-saudara kami. Sebaliknya, saudara-saudara kami Hindu ngejot ke kami. Biar kalian tahu, kami bukan tamiu di sini. Itu yang sering dikatakan oleh AWK, tamiu. Kalau di luar agama mereka, kami disebut tamu. Kami bersedih. Kami generasi muda yang di sini siap berdiri, walaupun kepala kami panas dengan terik matahari, kami tanpa penutup kami siap, walaupun kepala kami terbakar. Perjuangan dato-dato kami tidak akan pernah padam. Dengan kami generasi muda yang ada di sini, kami akan tetap menyatakan kami siap bersatu. Tangkap AWK! Tangkap AWK! Tangkap AWK! Jaga toleransi menyambung raya kita. Kita tidak pernah menyakiti saudara kita yang lain agama kita. Kita di Bali sini selalu bergandengan tangan satu sama lain. Toleransi siap terdepan buat kita. Ingat, anak cucu kita masih ada di belakang kita. Kalau lahir lagi AWK seperti AWK sekarang, generasi Bali kita akan hancur ditelan bumi oleh andek-andek AWK. Terima kasih buat Bapak Kepolisian yang sudah sudi menerima kita yang ada di sini. Terima kasih. Salam menyambut raya. Atas nama rakyat Bali, tiang niki saking nuncuk bukit wasanjange niki Ketut Muhammad Soeharto. Hidup. Arang niki Ketut Muhammad Soeharto. Napi yang terbayang di pikiran nagari Sabina. Tiang niki wet Bali. 750 tahun usia dasarnya. Semenjak yang namanya AWK muncul jadi pejabat, ada virus yang disebarkan. Virus yang sampai sekarang melekat ini adalah jauh bukan jahil bukan. Kata-kata ini yang menyakitkan. Dia ini dari Pegayaman. Di Pegayaman itu konsep menyambut beraya pada Jenina ada di Gusti Anggura Padi Sakti. Jadi makin ini dihancur leburkan oleh AWK. Niki itu hati nurani kami yang bicara ini. Bagaimana dia memasang spanduk di musola kami yang dikatakan masjid. Perlu diketahui bapak-bapak, di desa Pegayaman itu yang luasnya 2000 hektar, penduduknya 7.500, hanya ada satu masjid. Tapi menurut AWK, di sana di pinggir jalan ada musola yang sekarang ada di bawah jembatan shortcut. Itu diberikan spanduk, Pak. Bapak-bapak kira-kira setuju dengan bahasa ini, Pak? Saya hafal. Aliansi Muda Hindu Indonesia menolak pembangunan masjid ini. Kira-kira setuju? Itu yang dilakukan, saya saksinya. Dan itu
belum dianggap sebagai bukti. Apa yang dilakukan sama warga kami, Pak? Pedang, Pak, pada saat itu, Pak. Apa ini yang mau dilanjutkan di Bali, Pak? Tidak, Pak. Orang Pegayaman itu di pucuk bukitnya 2000 hektar, Pak, diberikan kekuasaan sebagai benteng liar untuk menjaga keamanan Bali Utara. Semenjak Kerajaan Kertanegara 1284 sebelum Majapahit berdiri. Ini tadi dasar. Kenapa saya mengatakan ini? Dan saya mampu membuat statement ini karena saya bergabung di FPSI, Forum Pemerhati Sejarah Islam Bali. Kami adalah penjelajah sejarah sekarang. Kami ingin meluruskan. Untung ada Weder Karno yang bertindak seperti ini. Kami meluruskan sejarah untuk generasi Bali ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 sami-sami. Salam Pancasila, salam kemerdekaan. Teman-teman yang sedang kami, saudara, Bapak Ibu, pada kesempatan ini setelah kita masuk ke dalam bersepuluh tadi, tentunya kesibukan yang ada di jajaran Polri yang kita harapkan bisa meningkat tidak mendapatkan harapan sesuai dengan yang kita sudah canangkan dari persiapan-persiapan sebelumnya. Namun demikian, Bapak Ibu, kita akan berupaya sesuai janji dari Bapak Kasubdit. Kita akan diberikan waktu untuk bertemu setelah tanggal 1 Juli. Janji palsu. Tahun berapa itu? Setelah 1 Juli 2024 tentunya. Ya. Seperti tadi kita sampaikan Pak Subdit, selamat-selamatnya tanggal 7 Juli gitu kan ya. Dengan demikian Bapak Ibu, ya, saya selaku Ketua Aliansi Kebinekaan Bali dengan ini berharap perjuangan kita belum selesai. Kita akan terus berjuang, kita akan terus melakukan aksi sekiranya aspirasi yang kita sudah canangkan jauh-jauh sebelumnya, tujuannya tidak lain adalah memproses, karena ada 3 laporan yang sampai saat ini dari penyelidikan lidik menjadi sidik, semua saksi pelapor sudah diperiksa, tinggal memeriksa Arya Wedakana. Jadi dengan demikian harapan kami setelah adanya janji tadi, kita berharap bahwa akan ada suatu komitmen nanti di dalam pertemuan itu. Salam Pancasila. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Masih semangat? Baik, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Hari ini kita berkumpul. Ini adalah momentum bahwa tidak ada konflik antar agama di Bali. Yang ada adalah konflik umat beragama dengan AWK. Betul. Untuk itulah, ya, hari ini kita tunjukkan bahwa kita damai, ya, dan menjaga toleransi demi Bhinneka Tunggal Ika, demi NKRI, demi Pancasila. Ya. Tetapi sekali lagi, sepanjang AWK tidak diproses, padahal dia telah mencabik-cabik kebinekaan kita, maka seharusnya negaralah yang hadir untuk menyeret dia ke pengadilan. Bukan kami yang bergerak berpanas-panas di jalan ini. Jadi negara harus hadir melalui aparatur negara, aparat penegak hukum dan lain sebagainya. Kami hanya menuntut kepada kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Bali, untuk memproses segera, memanggil AWK selambat-lambatnya akhir Juni ini. Ya. Kedua, menetapkan tersangka AWK
sebagai tersangka selambat-lambatnya tanggal 18 Juli. Jika itu tidak dipenuhi, maka tidak menutup kemungkinan kami akan mengerahkan massa seluruh Bali ini. Allahu Akbar. Jadi sebetulnya sederhana Bapak-bapak. Tetapkan AWK sebagai tersangka secepatnya, kita tidak akan turun. Proses dan kita adu argumentasi di pengadilan. Kami aliansi kebinekaan di dalamnya juga banyak ahli hukum. Mari kita buktikan. Jangan sampai penanganan yang lambat dari pihak kepolisian menimbulkan dugaan-dugaan, asumsi-asumsi yang negatif dan meruntuhkan wibawa aparat kepolisian yang kita miliki. Mari kita junjung, kita jaga wibawa aparat kepolisian sebagai bapak-bapak kita ya, untuk dititipi amanah menegakkan supremasi hukum, menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya, kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Barangkali ada tambahan yang sudah jelas. Kali lagi salam Pancasila. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Selamat siang rekan-rekan semua. Salam Pancasila. Salam Bhinneka. Tadi telah disampaikan oleh jajaran pengurus Aliansi Kebinekaan Bali sudah jelas, dan bapak-bapak aparat kepolisian juga sudah mendengar. Jelas dan jelas kita memberikan moratorium bahwa jika sampai tanggal 18 Juli 2024 AWK tidak ditetapkan sebagai tersangka, kita akan turun dengan 10.000 massa. Kita akan turun dengan sebanyak-banyaknya massa. Kita akan estimasi waktu tanggal 27 Juni AWK dipanggil. 18 Juli AWK tersangka. Jelas? Hari ini kita tidak ditemui oleh pejabat yang berwenang. Oleh karena itu kita memberikan ultimatum terakhir kita. Jika tidak terlaksana, maka dari itu Aliansi Kebinekaan Bali bersama-sama dengan masyarakat Bali akan turun kembali di depan Makol Polda Bali. Jelas? Oleh karena itu tenang Pak Polisi, kita akan mengakhiri aksi kita dalam siang ini. Terima kasih atas penjagaannya, sambutannya, dan kita harapkan semoga kita tidak bertemu lagi. Tapi kalau sampai kita bertemu lagi, jika AWK tidak ditetapkan sebagai tersangka, bisa dipahami kita setelah ini akan bubar. Kita akan himbau jangan konvoy. Ketika melihat sampah, bersihkan. Jangan membuat keonaran. Menjaga ketertiban. Agar kita ajarkan kepada dunia bahwa kita aksi damai yang mengerti etika dan moral, bukan seperti oknum anggota DPD tersebut. Jelas? Terakhir. Tangkap AWK. Tangkap AWK sekarang juga. Tangkap AWK. Tangkap AWK sekarang juga. Oke, mari kita tutup dengan doa. Kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita mengharapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar Polda Bali menjalankan supremasi hukumnya, agar Polda Bali terbebas dari intervensinya, agar kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum di tengah masyarakat tercinta. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan kita terus berjuang di atas nama keadilan rakyat Indonesia. Mari kita tutup dengan doa, mengheningkan cipta. Kita berdoa dengan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua, bapak-bapak semua, dan kepada kepolisian. Kita akan bubar perlahan-lahan dan kita ucapkan terima kasih kepada bapak kepolisian. Baik, terima kasih. Matur sukses. Selamat datang, semoga selamat sampai tujuan, berkumpul dengan keluarga. Kami akhiri dengan para pesanti. Om Santi 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 Om.